Sabi, hari ini kita balik ke segmen Fit Fact, tapi yang kedua. Nah, kalau misalnya kalian ingat, di Fit Fact yang pertama kan aku sempet tuh ngomong kalau bahwa ini tuh acaranya tuh kayak membandingkan beberapa entah itu jenis diet atau misalkan jenis olahraga, pokoknya ini kayak spotlight yang Trans 7 lah. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang menu-menu sarapan sehat. Maksudnya sih sebenarnya bukan membandingkan ya yang lebih sehat yang mana, tapi ini beberapa opsi menu sehat untuk kalian bisa coba di rumah. Nah, karena ini musim hujan, jadi memang efek hujannya itu belum hilang. Jadinya nggak apa ya, tetap masih ada geluduk-geluduknya. Nah, hari ini temanya kan menu sarapan untuk diet sehat. Nah, kalau misalkan yang kita tahu, kalau misalkan di Indonesia terutama ya, mostly itu kita sarapan itu dikenalnya dengan apa ya? Dengan ketupat sayur, dengan nasi uduk. Jadi emang sebenarnya sih bukan dibilang nggak sehat juga ya, tapi maksudnya mungkin lebih baik dirubah menjadi yang lebih sehat, terutama kalau kita mau menurunkan berat badan ya. Karena memang habitnya orang Indonesia pagi-pagi itu makannya tuh udah banyak gitu. Jadinya makan pagi udah banyak, makan siang banyak, abis itu makan malamnya juga banyak. Dan apa yang dimasukin misalnya pagi-pagi, misalkan kayak nasi nih, kita makan nasi uduk itu kan kalorinya selain besar, dia itu simple carbs, kan nasi ya. Jadinya juga kenyangnya tuh nggak tahan lama. Misalkan kalian jam 7 nih sarapan nasi uduk, ntar jam 10 udah lapar lagi, nyomot gorengan. Habis itu nanti jam 12 padahal udah makan lagi gitu. Jadinya ini adalah beberapa menu yang akan kita bedah. Sebenarnya apa sih fungsinya mereka gitu, kenapa sih mereka bisa mengenyangkan, untuk kalian bisa coba di rumah. Nah, yang pertama, oatmeal. Oatmeal nih kayak udah common banget, tapi banyak juga yang suka ngerasa kayak nggak cocok gitu makan oatmeal, kayak enek atau gimana, maksudnya yang belum biasa gitu ya. Padahal oatmeal itu tuh banyak banget manfaatnya. Mereka tuh bisa buat mencegah kolesterol, untuk jantung juga bagus gitu. Dan yang kita ketahui, oatmeal itu adalah kompleks carbs. Jadi mereka itu dicernanya itu karena seratnya tinggi, dicerna tubuh kita tuh perlahan, jadi kita kenyangnya akan lebih tahan lama. Nah, oat yang rendah kalori itu tuh rendah kalori, tinggi serat, dan protein yang dapat mempengaruhi nafsu makan kita kalau dari oat. Nah, kandungannya juga itu adalah kandungan beta glukan. Itu dapat menurunkan gula darah serta nafsu makan. Jadi makanya banyak orang-orang yang diabetes itu disarankan untuk makannya itu nasi diganti pakai oatmeal. Nah, oatmeal itu selain dia rendah kalori, tinggi serat dan protein, oatmeal itu kaya akan nutrisi lain kayak antioksidan, asam lemak omega 3, folat dan kalium, which is itu memang bagus banget buat tubuh kita. Nah, yang kita tahu itu kan sebenarnya oatmeal itu banyaknya menunya itu menu-menu manis ya, misalkan ditambahin susu, ditambahin pisang, tambahin stroberi atau apalah pokoknya manis-manis. Nah, kalau aku pribadi, untuk kalian yang baru-baru mau belajar tentang baru-baru yang mau mencoba sarapannya diganti ke oatmeal, aku prefer kalian cobain deh bikin oatmeal tapi asin. Misalnya oatmealnya itu kalian campur pakai kaldu jamur, kaldu ayam, habis itu kalian bisa tambahin suiran ayam, habis itu kalian tambahin daun bawang. Ada juga aku pernah share di Instagram di Library menu oatmeal yang kita rubah jadi bubur Manado. Jadi kita jadi kayak bubur Manado tapi itu base-nya oatmeal bukan nasi. Itu tuh menurutku rasanya akan lebih common di lidah kita dibanding makan oatmeal yang manis gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka yang manis, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadinya itu bisa untuk menjadi opsi juga. Nah, next ada juga smoothie. Nah, ini juga lagi banyak banget nih aku lihat di Instagram. Teman-teman aku atau influencer juga udah mulai mengganti asupan paginya itu ke smoothie. Nah, tapi smoothie itu kan kita banyak tuh smoothie yang nggak sehat, misalnya smoothie dicampur es krim lah, abis itu jadi kayak milkshake gitu. Nah, itu sebenarnya bukan smoothie yang dimaksud. Jadi kita harus pinter-pinter bikinnya tuh gimana. Karena biasanya diolah sendiri, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan itu tuh bisa diatur sendiri kalau misalnya kamu bikin smoothie buat sarapan. Dengan pemilihan buah yang rendah kalori seperti kacang-kacangan atau hindari buah-buah yang berkalori tinggi. Kacang-kacangannya itu bisa berbentuk apa? Misalnya susunya kalian jangan pakai susu biasa. Airnya itu misalnya kamu pakai
almond milk tapi yang tanpa gula, atau soy milk, atau misalkan cashew milk. Jadi diganti-ganti si kacang-kacangannya itu menjadi si cairannya itu, jadi seharinya lah istilahnya, menjadi susu untuk melembutkan si smoothie kalian. Nah, hindari juga buah-buahan yang berkalori tinggi, misalkan anggur tuh walaupun kelihatannya juicy, berair, tapi itu kalori tinggi. Abis itu pisang, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian mau, tapi misalkan pisang campurnya jangan sama anggur gitu, pisang campurnya misalkan atau pisang sama mangga gitu, jangan, itu kalorinya kan sama-sama tinggi. Jadi misalkan pisang campur sama berries, abis itu dicampur sama bok choy, atau dicampur misalkan nanas campur strawberry, abis itu bok choy. Jadinya dia nutrisinya tuh tetap ada lemaknya, tapi juga banyak seratnya. Nah, kalau misalkan kalian udah nyoba nih, pertama nih buahnya misalkan 3:2, itu 3-nya buah, 2-nya sayur. Nanti kalian bisa switch kalau misalkan kalian udah terbiasa minum smoothies, misalkan yang sayurnya itu yang 3, buahnya 2. Jadi semakin banyak sayurnya, itu akan semakin bagus untuk smoothie kalian di pagi hari, khususnya untuk kontrol berat badan ya, atau menurunkan berat badan. Nah, habis itu nextnya adalah telur. Nah, telur ini emang udah terkenal banget manfaatnya ya. Bahkan ada juga tuh military diet, itu kan mereka kan konsumsinya tuh makanan dalam sehari telurnya ada berapa lah, ada banyak gitu. Nah, di sini kenapa telur? Karena makanan yang kayak vitamin dan mineral ini merupakan salah satu menu sarapan yang baik bagi yang sedang diet. Jadi misalkan telurnya direbus atau misalkan ditumis. Seandainya ditumis pun kita harus milih-milih ya, jangan menggunakan butter, tapi misalkan pakai coconut oil atau misalkan pakai olive oil, pakai minyak sayur pun nggak apa, tapi kita pakai beli spray, kita spray aja asal dia nggak lengket sama si pan-nya. Nah, kenapa sih telur itu bagus untuk diet? Karena kandungan protein yang sangat tinggi, telur dapat mengurangi nafsu makan. Nah, emang kalau misalkan kalian bisa sering baca ya, misalkan artikel-artikel diet, protein itu tuh penting banget kalau kita lagi diet. Jadi kalau semakin banyak protein, kenyangnya itu kan lebih lama. Protein dan serat, makanya kenapa orang-orang itu menyarankan kita makan serat dan proteinnya tinggi, lemaknya yang didikitin. Karena memang tubuh itu butuh lemak, tapi kalau misalkan kita mostly asupannya itu serat dan protein, itu akan menjadi lebih baik untuk tubuh kita, terutama kita lagi diet. Terus di sini juga dibilang penelitian telah menunjukkan bahwa kolesterol makanan dari telur hanya berdampak kecil pada kolesterol jahat atau low density lipoprotein (LDL). Jadi itu kolesterol jahat yang di dalam darah itu tuh mereka dikit, tapi kalau misalkan kalian memang mau meminimalisir lagi, kalian makan putih telurnya aja. Misalkan pagi kalian sarapannya 1 lembar roti gandum, habis itu kalian rebus 2 putih telur, atau misalkan kalian scramble, atau kalian misalkan atau kalian bikin cawan musi, itu bisa banget sih buat kalian snack juga atau memang buat sarapan. Jadi telur itu gampang banget diolahnya, terus proteinnya tinggi, pokoknya bagus untuk kalau kita lagi diet. Next adalah pisang. Pisang itu emang rendah kalori, tapi ingat ya, pisang itu berlemak. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba untuk sarapan pisang, jangan lebih dari 1. Karena pisang itu sebenarnya rendah kalori dan praktis untuk konsumsi. Jadi kalian tinggal kalau misalkan kalian buat to go, itu pisang aja cukup buat kalian. Terus serat yang ada pada pisang membuat perut akan merasa tetap kenyang karena dia walaupun lemaknya tinggi tapi rendah kalori dan dia serat itu lumayan banyak. Jadi prefer si pisang itu bisa menjadi pengganti makanan ya, bukan snack. Karena pisang juga mengandung pati resisten sehingga membantu mengurangi asupan makanan dan lemak di perut. Pokoknya pisang itu bagus, intinya semuanya bagus, tapi jangan dimakan berlebihan. Contohnya kayak apel, pisang, itu tuh kalian makan sehari 1 cukup, jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi bukan berarti kita makan buah itu sepuasnya juga, jadi tetap diatur ya, karena mereka tetap ada kalori yang masuk ke tubuh kalian. Nextnya buah kiwi. Nah, seperti yang kalian tahu, vitamin C itu bagus banget buat kita yang lagi melakukan diet, dan sebenarnya bagus juga untuk kesehatan sih, terutama lagi di masa virus-virus kayak gini, imun tubuh harus selalu fit ya, harus selalu bagus, dan itu salah satunya adalah kita butuh vitamin C. Nah, buah kiwi ini mengandung vitamin C dan K serta kalium, mengandung serat pektin yang membuat orang yang mengkonsumsi kiwi tidak cepat merasa lapar. Jadi itu bisa menjadi snack buat kalian juga, karena kan kiwi itu
yang sepengetahuan aku ya, kiwi itu tuh buahnya nggak terlalu berlemak, fatnya nggak terlalu tinggi. Jadi untuk cemilan pun bisa, misalkan kalian buat snack jam 10 pagi atau misalkan buat sore-sore gitu, atau buat dessert habis makan, boleh banget makan kiwi. Karena kiwi juga bermanfaat sebagai pencahar yang perlancar saluran pencernaan. Jadi buah kiwi ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian mengganti jadi snack kalian. Nah, kacang-kacangan itu kandungan serat, protein, dan lemak baik yang tinggi, bagus untuk diet. Dan nutrisi tersebut baik untuk tubuh, karena walaupun kita diet sekalipun, kita itu tetap butuh lemak juga, tapi lemak yang baik kayak alpukat, kacang-kacangan, itu bagus buat tubuh kita. Nah, kacang-kacangan yang bagus juga seperti jenisnya itu tuh nut butter yang sehat, itu meliputi itu selai kacang, tapi selai kacangnya kalau bisa jangan yang berminyak banget kayak Skippy gitu, jangan. Jadi bener yang kayak peanut butter yang emang ada deh, dia biasanya kolesterolnya tuh lebih rendah, jadi dia tuh kayaknya mentah dijadiin selai gitu, jadi nggak disangrai dulu dan segala macem. Abis itu mentega almond juga bagus, mentega mete juga bagus, coklat pun juga termasuk salah satu opsi yang bagus, tapi dark coklat ya, dark coklat. Nah, abis itu ada juga mentega hazelnut, itu juga bagus. Ini ASEku kayaknya agak sedikit berbunyi-bunyi, nggak apa ya, kita lanjutin aja. Jadi ada mentega hazelnut, coklat, mentega mete, mentega almond, dan selai kacang. Itu bisa menjadi salah satu opsi kalian untuk ditambahkan di sarapan kalian, atau misalkan di pengganti dinner juga bisa. Nah, terakhir kopi. Kopi itu tuh sebenarnya bagus banget buat diet, tapi jangan kopi susu kekinian ya, karena kopi susu kekinian pun itu tuh lemaknya lumayan tinggi, karena mereka pakai creamer, pakai susu sapi segar. Kalau misalnya kalian mau, bisa opsinya adalah kalian ganti pakai skim milk atau pakai soy milk untuk mengganti si susunya yang ada di kopi susu kekinian itu. Kenapa kopi bagus? Kopi itu kandungan kafeinnya pada kopi dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme serta pembakaran lemak. Nah, meminum kopi di pagi hari harus dibarengi dengan sumber serat dan karbohidrat, khususnya bagi penderita MAH. Jadi kalau misalnya kalian mau minum kopi, kan kopi hitam tuh pure gitu misalnya ya. Habis itu kalian sambil makan pakai roti gandum, atau misalkan makan sambil makan oatmeal. Nah, itu tuh bisa menekan nafsu makan juga tanpa merusak MAH kalian. Nah, terus jangan lupa, jangan terlalu banyak menambahkan gula pada kopi agar berat badan tidak naik. Misalnya kalian bisa ganti gulanya itu pakai si gula Tropicana Slim, atau misalkan gula apa sih? Banyaklah gula-gula buatan yang emang dikhususkan untuk orang diabetes. Jadi kalau mau manis, pakainya itu aja. Terus kopi itu tuh mengandung antioksidan untuk melawan peradangan. Jadinya kopi itu sebenarnya banyak manfaatnya, tapi tergantung kopi olahan mana yang kamu minum gitu. Kalau bisa sih mendingan kopi rumahan aja yang kalian seduh sendiri, dan kopi hitam. Terakhir, ini ada minuman juga namanya teh hijau. Pasti kalian udah sering banget lah dengar manfaatnya teh hijau tuh untuk perdietan tuh gimana sih bagusnya. Kenapa sih bisa dia dibilang bagus? Karena teh hijau itu bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Teh hijau itu juga dapat membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dia itu mengandung antioksidan juga, dan teh juga dapat membantu seseorang tetap terhidrasi. Jadinya kalau misalkan opsi kalian selain kopi, kalian juga bisa minum teh hijau. Karena kan banyak tuh, ada teh hijau kepala jenggot lah, atau misalkan teh hijau apa aja sih sebenarnya itu sama aja, asal jangan pakai gula ya. Karena dia itu bagus untuk nge-boost metabolisme kita, sehingga metabolisme kita lebih bagus. Karena kalau metabolisme kita udah bagus, itu kita lebih cepat pembakaran lemaknya, pembakaran yang udah kita makan itu lebih cepat, jadi akan membantu menurunkan berat badan kita. Nah, itu dia beberapa menu sarapan yang bisa kalian contoh untuk kalian praktekin di rumah. Kalau misalnya kalian nanti ada tambahan-tambahan, misalnya Kak, kayaknya ini juga bagus deh, ini bagus, boleh banget kalian boleh tulis di komen biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Terus jangan lupa video ini di subscribe, like, sama di share ke teman-temannya untuk menjadi info buat mereka juga. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye!